Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliana Damayanti. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 9, yaitu siklus aset tetap perusahaan Jim and Clean. Baiklah, sebelum saya bahas, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu DFD level 0, di mana arus datanya dimulai dari manajer memilih pemasok dengan melihat data master pemasok. Setelah manajer menemukan pemasok yang tepat, maka manajer akan bernegosiasi dengan pemasok tersebut mengenai syarat kontrak pesanan pembelian aset tetap tersebut dan juga mengenai spesifikasi aset tetap tersebut. Setelah pemasok menyetujui kontrak tersebut, maka manajer akan mengirimkan kontrak pesanan pembelian ke pemasok dan pemasok akan memproses pesanan pembelian ke proses yang pertama, yaitu pembuatan kontrak pembelian. Kemudian akan dikirimkan juga pesanan pembelian tadi ke proses yang kedua, yaitu pengiriman kontrak pembelian. Setelah itu pemasok akan mengirimkan salinan pesanan pembelian dan juga faktur ke manajer. Kemudian manajer akan mengirimkannya ke proses yang kedua, yaitu proses pengiriman kontrak pembelian, dan nantinya akan disimpan ke data master aset tetap. Kemudian manajer akan mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi, faktur, salinan pesanan, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Usaha. Kemudian nantinya perusahaan akan mentransfer pembayarannya melalui proses pengeluaran kas untuk proses akuisisi aset tetap maupun proses pemeliharaan mesin produksinya. Setelah dilakukan proses yang ketiga pembayaran, maka proses dari siklus aset tetap pun sudah selesai. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu DFD level 1. Manajer memilih pemasok yang tepat untuk pembelian aset tetap. Kemudian, berdasarkan persetujuan oleh manajer, dikarenakan pada perusahaan Jim and Clean, wewenang penuh dan tanggung jawab penuh itu adalah hak manajer. Manajer yang berhak menentukan apakah perusahaan tersebut berhak untuk membeli aset tetap atau tidak. Maka berdasarkan persetujuan manajer, maka akan dibuat kontrak pembelian yang nantinya setelah dilakukan proses pembelian aset tetap, maka akan disimpan di master data aset tetap. Dan kemudian untuk kontrak pesanan yang telah disetujui akan diteruskan ke pemasok. Maka akan dilanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan DFD level 2. Pemasok melakukan proses pesanan pembelian ke sistem validasi pengiriman kontrak pesanan pembelian. Kemudian proses validasi pengiriman kontrak akan mengirimkan formulir berisi rincian transaksi, pesanan pembelian, faktur, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Karena nantinya Departemen Utang Dagang akan mengetahui berapa besarnya hutang dari pembelian aktiva tersebut, dan akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan DFD level 3. Faktur dari pemasok akan diverifikasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu proses pembayaran, di mana proses pembayarannya dilakukan oleh proses pengeluaran kas dengan cara mentransfer pembayarannya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka akan diupdate pengeluaran kas untuk mengetahui bahwasannya ada uang yang keluar atas
pembelian aktiva tersebut. Kemudian setelah proses pembayaran selesai, maka siklus dari aset tetap pun juga selesai. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu flowchart, di mana di flowchart ini ada 3 departemen, yaitu manajer, pemasok, dan juga departemen utang dagang. Baiklah, yang pertama itu kita mulai untuk memilih pemasok dan menyiapkan kontrak atau pesanan pembelian secara manual. Kemudian kita akan membuat dokumen kontrak atau pesanan pembelian, yang nantinya dokumen tersebut akan dikirimkan ke pemasok. Kemudian pemasok akan memproses pesanan dan membuat salinan pesanan pembelian dan menyiapkan faktur secara manual. Kemudian pemasok akan membuat pesanan pembelian dan juga faktur dan juga membuat 2 salinan tambahan. Untuk dokumen asli pesanan pembelian dan faktur akan disimpan sebagai arsip bagi pemasok dan 2 salinan tambahannya akan dikirimkan ke manajer. Kemudian, manajer akan mengirimkan satu formulir yang terdiri dari pesanan pembelian, rincian transaksi dari pembelian aset tetap, faktur, dan juga kebutuhan modal yang nantinya juga akan dikirimkan ke departemen usaha, departemen utang dagang. Kemudian, departemen utang dagang akan membuat surat pembayaran untuk pesanan pembelian secara manual. Kemudian dibuatlah dokumen pembayaran. Kemudian pembayaran dilakukan secara transfer ke pemasok. Setelah pemasok menerima pembayaran dari perusahaan, maka siklus dari pembelian aset tetap telah selesai.